Halo, selamat datang di channel Aji Pro. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang cara dapat ranking 1 di sekolah. Yang belum nonton, kalian bisa lihat link di deskripsi atau di bagian pojok atas itu. Kalian klik untuk menontonnya. Nah, pada video kali ini adalah tentang cara cepat memahami pelajaran. Oke, karena banyak orang biasanya kesulitan dalam memahami pelajaran, ada yang lama sekali bahkan sampai akhir semester pun itu masih belum paham-paham. Jadi aku akan memberikan 3 cara untuk cepat memahami pelajaran. Yang pertama, yaitu pada saat kegiatan belajar di kelas. Nah, yang sering aku lihat itu ada kesalahan dari teman-temanku yang lainnya dari SD, SMP, SMA, itu mereka mencatat pelajaran pada saat guru menerangkan. Nah, kalau menurut aku itu ya memang itu nggak salah mutlak, karena ada kondisi tertentu memang kita boleh mencatat pada saat guru menjelaskan, dan juga ada kondisi yang kita nggak boleh mencatat pada saat guru menjelaskan. Jadi kondisinya bagaimana membedakannya? Kalau aku membedakannya itu menjadi 2 kategori pelajaran. Nih, dengar baik-baik, 2 kategori pelajaran. Kategori pertama yaitu pelajaran tentang menghafal, atau dia pelajarannya pada saat itu tentang teks dan teks paragraf yang tidak memerlukan pola atau konsep logika tertentu. Maka jika pelajarannya termasuk kategori seperti itu, kalian boleh menulis pada saat guru menjelaskan. Itu nggak masalah kalau pelajarannya tentang kategori menghafal. Bahkan biasanya kalau aku lagi malas itu, kalau aku lihat pelajarannya tentang menghafal atau teks yang dijelaskan oleh guru, biasanya aku mencatatnya pada saat pulang ke rumah. Aku minjam buku teman, ya itu aku tahu termasuk malas, tapi nggak masalah. Yang penting kategori pelajarannya tentang hafalan. Dan juga ada kategori yang kedua, yaitu pelajaran tentang konsep atau pola atau logika suatu hal. Pelajaran yang tentang konsep, pola, atau logika ini biasanya banyak ditemui di matematika, fisika, yang sejenis eksak seperti itulah. Tapi belum tentu juga pelajaran-pelajaran seperti itu selalu tentang logika atau konsep suatu hal. Contohnya ada di pelajaran biologi. Biologi itu bisa termasuk dalam 2 kategori loh. Jadi kalau biologi itu ada bagian tertentu yang menggunakan hafalan teks. Jadi kalau misalnya pelajaran biologinya lagi tentang hafalan yang berkaitan dengan teks, ya kalian silahkan menulis pada saat guru menjelaskan. Tapi kalau biologi yang bagian ada perhitungan dan rumus-rumusnya, kalian jangan mencatat pada saat guru menjelaskan. Terus kita ngapain pada saat guru menjelaskan? Kalau pelajarannya lagi tentang yang konsep, pola, logika, dan sejenisnya gitu, kita harus ngapain? Ya kita harus dengarkan gurunya, pahami, cermati, dengar baik-baik sampai ngerti full. Nah, kemudian baru kita catat di buku. Kita catat dengan cepat, dengan bahasa kita sendiri yang kita pahami, yang jelas. Bahkan dulu kalau aku mencatat itu ada tulisan kecil-kecil, aku kasih tanda panah gitu, ini menjadi ini menjadi ini kesini, ini berakibat gini. Ya emang jelek kelihatannya, tapi itu membuat aku paham. Bukan hanya hari itu, tapi sampai akhir semester aku ngerti pelajaran hari itu karena cara seperti ini. Nah, dari catatan ini kalau ada yang aku nggak paham, langsung aku tanyakan. Tanya dengan gurunya. Kalau nggak paham, tanya. Jangan malu. Tanya. Sampai benar-benar pelajaran hari itu menguasai. Harus benar-benar menguasai, dan penguasaan kalian terhadap materi itu kalian catat di catatan kalian. Bandingkan dengan mereka yang pada saat pelajarannya tentang konsep, tentang logika seperti itu, mereka mencatat pada saat guru menerangkan pelajaran, dan yang terjadi adalah oke, catatan mereka sesuai dengan apa yang diomongkan guru, tapi mereka nggak ngerti cara maksud suatu pelajaran. Dan walaupun ngerti, itu paling cuma sehari atau 2 hari atau 3 hari pada saat ulangan semester.
hancur semua ingatannya, konsepnya dia lupa semua. Jadi pada cara yang pertama ini, ingat sekali lagi, jangan mencatat pada saat guru menjelaskan jika kategori pelajarannya yaitu tentang konsep, logika, atau suatu pola. Kalau pelajarannya tentang penghafalan, teori, teks-teks seperti itu, silahkan mencatat saja. Sekarang kita masuk cara yang kedua. Ini termasuk cara atau bukan, aku kurang tahu sebutannya apa. Tapi yang jelas, cara kedua ini, jangan tidur kurang dari 7 jam. Minimal, ingat sekali lagi, minimal 7 jam. Kalau kalian tidur kurang dari 7 jam, maka yang terjadi adalah konsentrasi kalian berkurang, susah memahami suatu hal. Aku pernah ngetes sendiri ini ya. Jangan tidur kurang dari 7 jam. Paksa tidur malam hari itu segera mungkin supaya bangunnya pagi, nggak kurang waktu tidur. Kenapa? Apa yang terjadi pada saat kita kurang tidur? Oke, mungkin di kelas kita nggak ngantuk, kita nggak ketiduran. Mungkin kita tahan ngantuk, kita tahan tidur. Tapi efeknya adalah kemampuan tubuh itu berfokus pada kemampuan bertahan, menstandby-kan tubuh supaya nggak ngantuk, supaya nggak tidur. Akhirnya kemampuan tubuh untuk berkonsentrasi itu berkurang. Karena kemampuan tadi terfokus ke yang itu, ke yang pertahanan supaya nggak ngantuk, supaya nggak tidur. Jadi usahakan tidur minimal 7 jam. Minimal yang bagus itu 8 jam, kisaran segitu. Oke, kita lanjut ke yang 3. Jangan kurang minum air putih. Bukan berarti kalian di rumah harus minum 1 galon gitu sebelum berangkat sekolah. Nggak gitu juga. Intinya kalian jangan sampai kehausan gitu. Kalau bisa, bawa air dari rumah, masukin ke dalam botol. Atau kalau kalian punya uang jajan yang lumayan banyak, kalian bisa beli air di kantin. Intinya jangan sampai haus. Ketika kalian haus, apalagi ditambah dengan kurang tidur, hancur. Apalagi kalau itu terjadi selama berhari-hari, bertahun-tahun, ya gimana kamu mau kompetitif di kelas? Gimana kamu mau menjalankan metode yang nomor 1 tadi? Yang nomor 1 tadi masih ingat nggak? Nah, itu yang tentang pencatatan 2 kategori pelajaran. Nah, bagaimana kamu bisa melakukan itu kalau konsentrasi kamu kacau sekali? Oke, jadi cukup 3 itu tips dari aku tentang cara cepat memahami pelajaran. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe di bawah itu agar dapat video menarik lainnya. Terima kasih.